Tidak jadi kesimpulan jadi. Tadi kan sedikit. Ya, dia bilang setiap ulama Syafi'iyah yang tidak berpaham Asy'ariyah bukan ulama Syafi'i. Nah kan auzubillah ini. Saya bacakan ulama-ulama Syafi'i yang menolak pendapat dia ini. Tidak usah ya. Tidak jadi kesimpulan nanti. Ya, saya punya catatannya bahwa perkataan beliau itu tanda fanatisme. Ya, sampai-sampai dia mengucapkan itu. Bukan hanya Syafi'iyah saja, sampai Malikiyah, sampai Hanafiyah, saya Hambaliyah. Makanya bahasa yang digunakan oleh orang yang menolak perkataannya ini menyebut dia berbohong, tapi saya tak sanggup saya mengatakan itu. Ini bohong besar yang dilakukan oleh seorang ulama besar. Apa sebab? Karena fanatik besar. Itu masalahnya. Makanya kan fanatik ini membuat orang buta. Fanatik orang buta. Jelas Ustaz? Ya. Makanya sekali-kali saat kita harus seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah ta'ala, ilmu itu ada kalanya riwayat yang diperiksa dengan benar atau pendapat yang sahih. Bukan sembarang ucap saja. Kalau ini kan sembarang ucap dia. Sembarang ucap. Dia ulama, tapi dalam masalah ini dia sembarangan. Karena setiap ulama Syafi'i yang tidak Asy'ari berarti bukan ulama. Kan nanti nih kita kumpulkan nama-nama besar itu. Saya pilih yang nama-nama besar aja, yang kecil-kecil macam nama-nama kecil enggak, yang besar-besar aja. Enggak dengan antum sebagiannya. Nah, Abu Hamid Al-Aspirayini berkata Imam, wa hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar, yukadzibul waqi', yang terbukti sebaliknya, terbukti nyata sebaliknya. Apa itu as-sahih? Kama qala al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Al-Malik Al-Karaji Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Fusul Anil A'immatil Fuhul Ilzaman Lizal Bid'ah wal Fudul. Naam. Lam yazalil a'immatus Syafi'iyyah ya'nafuna wa yastankifuna ayunsabu ila al-Asy'ari. Para ulama Syafi'iyah selalu tidak suka disebut berpaham Asy'ari. Nah, wa yatabarra'una mimma bana al-Asy'ari mazhabu alaihi. Mereka berlepas diri dari pondasi-pondasi akidah yang dipakai oleh al-Asy'ari. Wa yanhauna ashabahum wa ahbabahum anil haumi hawalihi, dan mengingatkan dan mentahzir jamaahnya dan murid-muridnya jangan sampai mendekati mereka. Alama sami'tu min iddati minal masyayikh wal a'immah, seperti informasi yang saya dengar langsung dari guru-guru dan para imam. Nah, kemudian bahkan Al-Yafi'i sendiri, Al-Yafi'i dia mazhab Syafi'i muta'assib. Bahkan dia juga Asy'ari, tapi dia mengakui. Inda kalami alal imami Yahya bin Abil Khair al-Imrani bi kitabih Mir'atul Jinan, dia juga mengakui bahwa mazhab Asy'ari itu baru eksis, baru mulai ini setelah abad kelima, sudah mulai. Kalau tonton nak lebih tafsilnya, lihat kajian saya tentang marahil, tentang periodisasi sejarah perkembangan akidah. Ada videonya di KMTV. Ya, masih ada ikan saat ini ya, ada di KMTV, yaitu tentang marahil dalam dialog. Kita diktat ada disebutkan periodisasi perkembangan akidah umat Islam. Jadi abad-abad itu tuh tidak dipandang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan pernah saya baca dalam sebuah kitab
Oh, tidak salah dari subhanallah dalam sekali di kitab mana saya lupa. Yang jelas Muhammad bin Harun Ar-Rayani dengan dua sahabatnya ahli hadis dan juga ahli fikih pernah berjalan di Mesir masuk ke masjid Jami' Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mereka kan ulama abad-abad ke-5 atau ke-6 ini. Diusir oleh seorang syekh. Diusir. Kalian keluar. Ini masjid Asy'ariyah. Kalian ahlu sunnah. Ini masjid Asy'ariyah. Kalian adalah ahlu sunnah. Mungkin bahasanya bahasa cemooh itu. Karena yang memang digelar ahlu sunnah itu adalah ahli hadis. Jadi kalau kalian ahlu sunnah jangan usah masuk masjid ini, masjid Asy'ariyah. Atau memang mereka sendiri tidak mengaku sebagai ahli sunnah di masa itu. Karena ahlu sunnah itu mana? Ahlu sunnah sampai abad ke-5, bahkan Asbahan itu tidak bisa masuk sama sekali akidah itu di Asbahan. Nah, sampai akhir abad ke-5 seperti yang diakui sendiri oleh Imam Abul Qasim Ibnu Asakir dalam Tabyinu Kadzibil Muftari ala al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, diakui sampai akhir abad ke-5 belum bisa mereka mengangkat kepala. Karena apa? Ahlul hadis, ahlus sunnah masih dominan. Ulama-ulamanya masih besar-besar dan disegani. Sampai-sampai Al-Baqillani yang merupakan mujaddidnya mazhab Abdul Hasan al-Asy'ari di generasi kedua, beliau itu kalau bertemu dengan Abu Hamid Al-Isfirayini yang digelar dengan Asy-Syafi'i Tsalis, Syafi'i ketiga, itu kalau dia bertemu masuk di tempat itu, misalnya di kota ini, di tempat ini tinggalnya Asy-Syafi'i, dia mesti menutup mukanya, segan bertemu dengan Al-Isfirayini. Misalnya ini adalah pembesar imam mazhab Asy-Syafi'i. Itu sebutnya tidak adanya kalau tidak ada yang imam mazhab Syafi'i kecuali kelene-kelene aja yang tidak ikut mazhab Asy'ari. Itulah ta'assub yang berlebihan yang dilakukan oleh As-Subki afallahu anhu wa anhu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya ulang kesimpulan lagi. Satu, bahwa umat Islam yang total selamat seluruh anggota generasinya, individunya adalah generasi sahabat. Oleh sebab itu nyaman kita kalau mencontoh mereka. Tentu yang dimaksud di sini sesuatu yang mereka ijma' di dalamnya. Kalau sesuatu yang mereka ikhtilaf, sebagaimana ulama juga ikhtilaf, tentu kembalikan kepada dalil yang sahih dan benar. Yang kedua, karena mereka adalah generasi yang terjamin, maka al-jamaah yang dimaksud dalam banyak hadis atau ta'ifah adalah yang beragama seperti mereka beragama. Sekali lagi, yang mereka sepakat di dalamnya, baik mengerjakan maupun meninggalkan. Yang ketiga, di saat terjadi ikhtilaf, patokan kita ahlus sunnah adalah kembali kepada sunnah, karena namanya ahli sunnah. Kenapa tidak sebut ahlul Quran was sunnah? Padahal Al-Quran lebih tinggi dari sunnah. Kenapa? Ada beberapa sebab. Satu, Al-Quran itu multi interpretasi, multi tafsir. Sunnah yang menentukan mana yang dimaksudkan dari sekian tafsir itu. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab ayahnya, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Kalau ada orang mendebat pun dengan ayat Quran, balas atau jawab dengan sunnah. Makanya Nabi katakan, siapa yang melihat ikhtilaf, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Makanya kita yang ahlul haq itu disebut ahlus sunnah, karena kembali kepada sunnah. Ahlul batin tidak kembali kepada sunnah, tapi kembali kepada akal mereka, ra'yunya. Pakai hadis tapi ra'yu yang dikedepankan. Ini kan yang Allah sebut, Allah turun
Akalnya tidak bisa menerima, dibilangnya rahmat yang turun. Seolah-olah Nabi tidak pandai nyebut bahasa Arab dah. Nabi tidak pandai bahasa Arab. Sahabat tidak paham pula. jadi Nabi tak menggunakan bahasa yang jelas. Kapan jelasnya? Abad keempat baru jelas. Abad-abad sebelumnya tidak jelas. Sampai-sampai mereka mengatakan dengan beraninya, mazhabus salaf aslam. Mazhab salaf itu lebih selamat. Wa mazhabul khalaf ahkam wa alam. Lebih hikmah dan lebih berilmu. Subhanallah. Sesat dikatakan berilmu, selamat dikatakan tidak atau kurang ilmu. Mana bisa dia selamat? Mana bisa dia selamat kalau bukan karena berilmu? Allah Ustaz. Yang benar adalah mazhabus salafi aslam wa a'lam wa ahkam. Allah Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, setiap perselisihan itu bukan dari dalil, tapi dari orang yang melihat dalil itu. Dari orang memandang dalil, yaitu para ulama. Sebagian melihat dalilnya sahih, mengatakan sebagian tidak. Sebagian sepakat dalilnya sahih, tapi pengambilan dalilnya berbeda. Dan itu kembali kepada sunnah Nabi SAW dan mazhabnya para sahabat. Taib. Yang kelima yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah al-jamaah. Karena dalam hadis riwayatnya sahih adalah jamaah. Nah, siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Apakah jumlah yang mendominan? Tidak. Al-jamaah itu madum ta'alal haqq. Ya, madum ta'alal haqq walau kunta wahdak. Yaitu di atas kebenaran sekalipun sendiri. Kalau sendiri. So Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah kharaju min al-jamaah. Jemaah itu sekarang banyak yang keluar dari jemaah. Itu tidak ikut yang banyak itu. Tadi saya katakan sebagian besar tidak belajar agama, hanya ikut-ikutan. Itu ikut yang mana diikuti, tidak mungkin. Makanya tetap dalil yang dikedepankan. Yang keenam, di sini pentingnya mempelajari sunnah Nabi SAW dan mentasfiyahnya, yaitu membersihkannya. Bukan karena sunnah kotor, enggak, cuma dicampur dengan yang tidak sahih, maka kita pilih mana yang sahih, mana yang tidak, sesuai dengan kemampuan. Yang sahih kita amalkan, yang tidak kita tinggalkan. Nah, ini kan berat juga ini. Orang yang sudah terbiasa pakai hadis palsu, tiba-tiba antum bilang hadis yang palsu. Gimana marahnya itu? Sembarangnya hadis awak didhaifkan ini. Didhaifkan aja enggak boleh, apalagi dibilang palsu. Tapi itulah tantangan dakwah. Tantangan kita menjelaskan al-haq supaya tidak bercampur al-haq dengan batil. Dan keenam, bahwa kita harus selalu